Pernah nggak sih kalian perhatiin, setiap kali ada gejolak besar di Timur Tengah, ceritanya tuh kayak punya pola yang sama. Entah itu soal ekonomi, sosial, selalu deh kita disodorin dua narasi yang kayak langit dan bumi. Nah, kali ini kita bakal coba bedah pola ini, pakai studi kasus yang paling sering jadi sorotan, Iran. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya ya. Setiap kali ada protes, pasti muncul dilema ini. Ini tuh beneran suara rakyat yang udah nggak tahan lagi, atau jangan-jangan ada pihak lain yang sengaja main api di belakang. Kita seolah-olah harus milih salah satu. Jadi ceritanya ada dua kubu nih. Kubu pertama bilang, ini murni gerakan dari bawah, dari masyarakat yang udah muak sama keadaan. Tapi kubu kedua, yang sering dituduh sebagai juru bicara pemerintah, selalu bilang, oh ini pasti ada campur tangan asing yang mau bikin kacau. Terus, mana yang benar? Nah, ini dia pertanyaannya. Kita harus berpihak ke narasi yang mana? Apakah ini 100% murni aspirasi rakyat, atau 100% rekayasa dari luar? Jawabannya, dan ini yang bikin geopolitik itu rumit sekaligus menarik, ternyata keduanya bisa benar di saat yang bersamaan. Ini bukan soal pilihan ganda A atau B. Kenyataannya itu jauh lebih kompleks, di mana masalah internal yang beneran ada bertemu dengan kepentingan eksternal yang super strategis. Dan Iran adalah contoh paling pas buat ngeliat dinamika ini. Jadi gini, di dunia intelijen, kerusuhan besar yang meluas itu jarang banget terjadi begitu saja. Ada sebuah kerangka berpikir sederhana yang biasa mereka pakai untuk membaca situasi yang bisa kita sebut pola api, bensin, dan pemantik. Cara kerjanya begini. Pertama, harus ada api. Ini adalah masalah-masalah domestik yang nyata dan udah lama membara. Bisa soal ekonomi yang morat-marit, korupsi, atau ketidakpuasan sosial. Kedua, harus ada bensin. Nah, ini adalah para pemain, bisa dari dalam atau luar, yang punya sumber daya dan organisasi buat mengarahkan kemarahan massa biar nggak cuma jadi demo biasa. Dan terakhir, pemantik. Satu insiden spesifik, satu narasi yang viral, atau satu simbol yang tiba-tiba bikin apinya tersiram bensin dan meledak. Ini poin yang penting banget buat dicatat. Aktor asing itu biasanya nggak menciptakan api. Mereka bukan penyebab krisis ekonomi di sebuah negara. Mereka itu oportunis. Mereka nunggu apinya muncul secara alami, baru deh mereka datang bawa jeriken isi bensin. Dan di kasus Iran, apinya ini udah menyala puluhan tahun. Oke, sekarang ayo kita pakai kacamata api, bensin pemantik ini buat ngeliat kasus Iran. Kenapa sih negara ini selalu jadi sasaran empuk? Kenapa banyak banget pihak luar yang kelihatannya selalu siap sedia dengan bensinnya? Ada beberapa alasan utama. Satu, sanksi ekonomi selama puluhan tahun itu sukses menciptakan api berupa kesulitan ekonomi yang nggak ada habisnya. Dua, ada beberapa wilayah di Iran yang punya sensitivitas etnis. Dan yang paling gede tentu saja, status Iran sebagai musuh bebuyutan Israel dan lawan utama Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Logikanya jujur aja, dingin dan pragmatis banget. Kalau Iran terus-terusan sibuk ngurusin kerusuhan di dalam negerinya sendiri, otomatis pengaruhnya di luar negeri kayak di Suriah, Lebanon, Irak, atau Yaman bakal melemah. Ini bukan soal baik atau buruk, ini murni kalkulasi kekuatan. Yang seru nih, cara mainnya Israel sama Amerika Serikat itu beda loh. Walaupun tujuannya mirip, pendekatannya lain. Israel, lewat Mossad, fokus ke apa yang disebut perang kognitif. Sementara Amerika mainnya di level legitimasi politik. Kita bedah satu persatu ya. Perang kognitif ala Israel ini canggih banget. Mereka nggak perlu kirim tentara. Perangnya itu di persepsi, di pikiran masyarakat. Caranya, dengan memviralkan setiap insiden kecil. Mendorong narasi kalau Iran itu negara gagal. Dan intinya, menciptakan perasaan krisis yang nggak pernah selesai. Tujuannya bukan buat menggulingkan rezim besok pagi, tapi buat bikin negara capek, aparatnya terus-terusan reaktif, dan rakyatnya pesimis. Ini kayak strategi 1000 luka sayatan kecil. Nah, kalau Amerika Serikat mainnya beda lagi. Mereka pakai kekuatan diplomatik dan politik mereka. Setiap kali ada pejabat tinggi AS yang berkomentar soal protes di Iran, itu bukan sekedar omong kosong. Itu adalah sinyal. Buat para demonstran, sinyalnya kami melihat kalian, teruslah bergerak. Buat pemerintah Iran, sinyalnya awas, seluruh dunia sedang mengawasi kalian. Di panggung dunia, legitimasi kayak gini tuh senjata yang ampuh banget. Oke, skenarionya kelihatan rapi banget kan? Api ada, bensin disiram, pemantiknya muncul. Harusnya berhasil dong. Tapi, ada satu pertanyaan gede yang sering banget kelewat. Ya ini pertanyaannya, kalau emang polanya seambuh itu, dan udah dimainin berkali-kali, kenapa pemerintah Iran sampai sekarang belum juga tumbang? Kokoh-kokoh aja kelihatannya. Jawabannya ada beberapa lapis. Pertama, Iran itu negara yang udah puluhan tahun terbiasa hidup di bawah tekanan super ekstrem. Mereka udah kebal. Kedua, aparat keamanan mereka itu sangat solid dan terbukti bisa beradaptasi dengan cepat. Ketiga, kelompok-kelompok separatis yang kecil dan pecah-pecah.
Tapi, yang paling krusial ada di poin keempat. Sampai detik ini, nggak ada satupun figur oposisi yang bisa menyatukan semua kelompok yang tidak puas. Nggak ada pemimpin tunggalnya. Dan ini dia mungkin inti dari semuanya. Rasa marah dan frustrasi rakyat itu nyata, tapi rasa marah itu nggak otomatis sama dengan kesiapan untuk melakukan revolusi total yang risikonya bisa menghancurkan negara. Ada jurang yang dalam banget antara sekedar nggak suka sama pemerintah sekarang dengan siap mengganti seluruh sistem. Jurang inilah yang bikin pola tadi seringnya cuma berhasil mengguncang tapi gagal menumbangkan. Oke, kita udah bongkar semuanya nih. Dari soal protes murni atau ditunggangi, model api, bensin, pemantik, sampai kenapa Iran susah banget tumbang. Jadi kesimpulan akhirnya gimana? Kesimpulan utamanya gini, protesnya itu nyata, apinya beneran ada, panas, dan berbahaya. Tapi di sisi lain, Israel dan Amerika Serikat adalah pemain geopolitik yang sangat ahli. Mereka jago banget membaca situasi dan tahu persis kapan dan bagaimana harus menyiramkan bensin ke api itu demi kepentingan mereka sendiri. Ini yang bikin Iran ada di posisi yang serba salah gitu. Di satu sisi, kekuatan mereka adalah aparat keamanan yang sanggup meredam bensin dari luar. Tapi di sisi lain, kelemahan fundamental mereka, yaitu masalah ekonomi dan sosial, nggak pernah tuntas diselesaikan. Selama akar masalah ini ada, ya apinya akan selalu siap untuk menyala lagi kapan saja. Dan ini mungkin pelajaran paling dalam dari semua ini. Bukan cuma buat Iran, tapi buat negara manapun. Negara di era modern itu jarang banget tumbang karena satu serangan besar atau satu revolusi dahsyat. Mereka lebih sering rontok pelan-pelan karena akumulasi dari ribuan tekanan kecil yang datang terus-menerus tanpa henti. Jadi, ya, hari ini Iran memang masih berdiri. Tapi jangan salah, lewat siklus protes dan tekanan dari luar yang seolah tanpa akhir ini, negara itu sedang dan akan terus-menerus diuji. Sebuah ujian ketahanan jangka panjang yang hasilnya akan menentukan masa depan mereka.